Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Dalam episode kali ini saya akan membahas tentang esai LPDP, mulai dari tips membuat esai dan struktur substansi esai. Esai ini menjadi sangat penting ya, karena para pembaca akan mengenali diri kalian dari esai ini. So, buatlah esai semenarik mungkin dengan kesan yang baik. Berikut tips-tipsnya. Yang pertama, buatlah esai sesuai format LPDP. Tentu sebelum menulis, pastikan kalian memahami instruksi dari buklet resmi LPDP. Sesuaikan struktur dan substansi berdasarkan pada hal-hal yang diminta oleh LPDP dalam buku panduan. Yang kedua, tidak bertele-tele. Ketika melihat dalam buklet 2023, maka esai ini harus diuraikan sekitar 1.500 kata hingga 2.000 kata. Dan ini terbilang cukup banyak. Demikian tidak harus kalian memasukkan apapun yang ada dalam pikiran, tapi berusaha memfilter informasi dan data yang penting dan perlu kalian masukkan, sehingga tidak cenderung bertele-tele atau bahkan tidak memiliki kejelasan. Yang ketiga, orientasi yang jelas. Dengan jumlah uraian yang banyak, tentu esai harus mampu merumuskan benang merah sebagai jiwa dalam tulisan. Esai LPDP sejauh ini yang diminta adalah berkaitan dengan rencana kontribusi pasca studi. Tentu esai ini nantinya mampu memberikan gambaran informasi tentang rencana kontribusi kalian dan bagaimana Anda mewujudkan rencana-rencana tersebut. Sehingga orientasi ini nantinya bisa kemudian dipahami dan diterima oleh siapapun yang membaca. Yang keempat, jangan berlebihan atau tidak realistis. Ini menjadi sangat penting. Ada banyak kandidat yang berusaha untuk menjelaskan rencana-rencananya, namun tidak berdasarkan riset yang mendalam pada bidang yang diambil. Tentu ini sangat berisiko pada substansi rencana kontribusi yang akan kalian berikan dan bahkan cenderung tidak realistis. Yang kelima atau yang terakhir, yakni direview oleh ahli. Ini merupakan usaha untuk menunjukkan bahwa kalian siap melakukan studi dan pantas dibiayai oleh LPDP. Yakni memiliki esai yang secara akademis maupun praktis memberikan solusi atas persoalan atau isu yang sedang diangkat. Maka, draft esai ini harus kalian rumuskan bukan hanya sebagai syarat administrasi atau sekedar jadi, tapi memang memiliki nilai tawar kepada para pembaca dari semua kalangan. Maka kalian harus meminta review kepada ahli untuk memberikan masukan-masukan yang baik. Nah, setidaknya 5 ini menjadi dasar kalian ketika ingin merumuskan esai. Selanjutnya saya akan membagikan bagaimana struktur penulisan esai yang baik berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, deskripsikan diri kalian. Uraikan latar belakang kalian, baik akademis maupun non-akademis. Dan juga uraikan bidang yang kalian minati secara spesifik. Seperti halnya kalian ingin menjadi dosen, tentu kalian perlu menguraikan konsentrasi dan bidangnya. Yang kedua, deskripsikan masalah urgen. Uraikan isu atau persoalan yang dihadapi Indonesia, baik dalam lingkup nasional atau hanya regional. Lakukan analisa pada persoalan-persoalan tersebut sehingga kalian mampu mengargumentasikan bahwa isu yang kalian angkat adalah isu yang penting dan membutuhkan penyelesaian atau solusi. Yang ketiga, deskripsikan pentingnya ilmu yang kalian ambil dalam isu tersebut. Kemudian saudara harus mampu memberikan argumentasi bahwa bidang keilmuan yang akan Anda ambil tentu memberikan peran dan kontribusi pada persoalan tersebut. So, kalian dikuliahkan tidak hanya kuliah, tapi memang memiliki orientasi yang jelas. Yang keempat, deskripsikan tentang mimpi saudara untuk Indonesia. Artinya, uraikan mimpi saudara sesuai dengan isu yang sedang dibahas, sehingga substansi esai nantinya memiliki struktur yang sistematis dan runtut. Jangan sampai tidak berkaitan, seperti Anda sedang membahas kondisi demokrasi, tapi kesimpulannya Anda membahas perekonomian. Tentu perlu Anda melakukan riset yang mendalam
tentang pembahasan esai ini. Yang kelima atau yang terakhir, kalian perlu menguraikan peran yang akan Anda lakukan dan cara mewujudkannya. Tentu kalian harus menguraikan rencana kontribusi yang realistis dan berdasarkan riset yang baik. Tidak hanya sekedar Anda menulis, sehingga nantinya esai ini memiliki jiwa dan orientasi ke arah yang positif. Oke guys, itu dulu tips-tips yang dapat saya jelaskan mengenai esai beasiswa LPDP. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.